Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Kalian pasti bingung kan kenapa ibu ada di sini? Nah, sebelum ibu memulai perkenalan dan belum meminta kalian perkenalan juga ke kalian, ibu mau kursinya jangan lupa dirapihin. Kan tadi sebelum belajar tuh kan dirapihin dulu, dilurusin sama meja yang paling depan ya. Terus jangan lupa sampah-sampah yang berserakan tolong diambilin, dibersihin. Tasnya setelah dirapihin, tasnya ditaruh di samping meja kalian biar nggak berantakan. Ibu kasih waktu 1 menit. Udah rapi kan berarti, udah rapi kan enak kalau dipandang. Kita belajar juga jadinya nyaman, aman gitu. Sekarang sebelum memulai pelajaran hari ini, sebelum kita mulai perkenalan, ibu mau kita berdoa dulu. Langsung aja ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Udah berdoa, udah dirapihin semuanya. Berarti kita lanjut ke perkenalan ya. Perkenalkan, nama ibu itu Ibu Pravita. Di sini ibu bakalan ngajar kalian selama 1 semester itu ekonomi, pelajaran ekonomi kelas 11, berarti kelas kalian. Jadi ibu mau kerjasamanya, semoga kita lancar 1 semester, semua yang ibu kasih bermanfaat buat kalian, dan tentunya tadi kita bisa menjadi kerjasama yang baik juga. Ibu udah memperkenalkan diri nih, nama ibu siapa, ibu di sini sebagai guru apa, ibu juga mau kenal sama kalian satu-satu, ya kan? Nah, jadi ibu kenal kalian satu-satu. Ibu absen dulu ya. Hikmah Oktaviani, ya. Hermawati, ya. Novita Wulandari, ya. Rizka Novianisa, ya. Egi Putri Maharani, Kristal Jun. Oh, ibu tahu itu FX ya, idol Korea. Oh ya, Kristal, ya. Terus kamu ada keinginan buat jadi idol, semangat ya. Indah Septia Muslimah, oh mau jadi putri muslimah ya, putri muslimah 2022. Oke. Semoga berhasil ya. Berarti ini masuk semua ya. Udah selesai absennya, ibu ngapain lagi ya nantinya, karena jangan belajar dulu deh, kita ngapain dulu nih. Oh, kita gini aja, ibu pengen ice breaking dulu nih. Ibu ngeliatin kalian lagi pas ibu masuk, kalian tuh kayaknya ngantuk banget. Jadi ibu pengen kita ice breaking dulu, kita relaksasikan dulu supaya otak-otak di ini tuh fokus lagi, encer lagi. Jadi kita belajar enak, semuanya masuk ke dalam otak. Ayo. Pijat punggung temennya, ya, dipijat. Gantian. Digini tangannya. Udah relax dong, berarti udah enak dong, udah dipijat, udah diginiin, jadi nggak ngantuk lagi, nggak pegel lagi, berarti bisa fokus lagi ya. Kita mulai duduk lagi. Sebelum ibu mulai pelajaran nih, ibu mau ngasih motivasi ke kalian. Sebenarnya sih motivasinya itu bukan motivasi sih ya, tapi lebih kepada cara pandang kalian. Tahu cara pandang? Cara kalian melihat, cara kalian berpikir, cara kalian melihat gitu. Jadi gini, ibu pernah dengar kata Mary Riana. Kalian tahu Mary Riana? Ya, iya betul banget. Dia seorang motivator juga, dia YouTuber juga. Dia juga peraih 1 juta dolar apa sih? Gue lupa deh pokoknya itu ya. Dia pernah bilang, belajar untuk ujian atau ujian untuk belajar? Ayo, ada yang bisa jawab? Belajar untuk ujian atau ujian untuk belajar? Cung. Ya, benar. Banyak orang berpikir bahwa ya
saya belajar buat ujian Bu, kalau ada ujiannya saya belajar, kalau nggak ada ujiannya saya nggak belajar. Nah itu sebenarnya pemikirannya salah. Harusnya itu ujian untuk belajar. Kalian pernah sih pikir kayak gini, kamu tuh sekolah, belajar capek-capek dari pagi sampai siang, dari pagi sampai sore, bimbel lah, habis itu di rumah belajar lagi, itu buat apa sih? Ya besok kan ada ujian Bu, kalau ada ujian nilai saya bagus, udah sih Bu itu aja. Enggak kayak gitu. Jadi belajar untuk ujian untuk belajar. Pasti ditanya kan, Hikmah, ibu mau nanya sama kamu belajar itu buat apa sih, tujuan kamu tuh untuk apa? Apakah kamu bahagiakan orang tua kah? Atau ya udah sih Bu, saya mau belajar karena emang waktunya saya sekolah, kalau saya udah nggak sekolah ya udah saya habis lulus sekolah SMA saya mau nikah kayak gitu. Apa? Membahagiakan orang tua, betul. Berarti banyak yang ditanyain bahwa saya belajar itu buat membahagiakan orang tua. Nah, kamu belajar untuk membahagiakan orang tua berarti harus ada stepnya dong, nilainya bagus, terus lulus dengan nilai yang bagus juga, terus saya juga setelah itu saya kuliah di tempat yang bagus, dapat kerjaan yang bagus, bisa membahagiakan orang tua. Berarti belajar itu harus proses, bukan cuma hasil yang dilihat. Hasil itu gampang, tinggal nyontek. Sehari belajar hafal sedikit 10 soal, kejawab 6, dapat 6, bagus, masih bagus nilai 6. Tapi prosesnya itu yang harus ada prosesnya harus dihargai, prosesnya harus dilihat. Prosesnya itu kayak gimana? Kalau cuma buat nilai, nyontek, saya pernah nyontek kok. Jadi kalau cuma buat nilai doang, nyontek juga bisa, ya kan? Itu dong. Jadi kalau cuma buat belajar karena nilai doang, atau karena untuk ujian doang itu nggak perlu belajar. Nomor 1, udah gitu doang. Tapi kalau belajarnya buat ujian belajar, saya yakin proses itu akan lebih indah, dinikmatin satu-satu. Udah, kalau semuanya prosesnya berjalan lancar, pasti proses juga akan berjalan lancar, pasti ada lah, nggak lurus-lurus amat, bengkok sedikit gitu ya. Kalian nikmatin sampai nanti kalian bisa menuju rencana atau planning kalian. Jadi buat tekan buat kalian, jangan pernah yang namanya belajar hanya untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Itu aja motivasi buat ibu pengen kalian tahu bahwa bukan cuma nilai kok, tapi ada prosesnya yang memang harus dilihat dari proses pembelajaran itu sendiri. Semoga kedepannya kalian bisa mencerna lagi, kalian bisa menilai lagi. Jadinya kalau kalian belajar bukan cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri, mending masuk kuping kanan keluar kuping kiri, masih dia nyantol sedikit. Tapi kalau masuk nih kuping kanan mental, nggak ada yang nyantol, saya keluar udah nggak ada lagi tuh apa yang saya jelasin tadi. Oke, kan kita masuk materi ya. Kita bahas yang namanya pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Sebelum kita masuk materi, ada yang tahu nggak sih perbedaan pembangunan sama pertumbuhan? Kita konteksnya ke pertumbuhan, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Ada yang tahu? Kalau pembangunan kan berarti baru dibuat, Bu. Jadi baru dalam proses. Kalau pertumbuhan berarti dia sudah dibangun, berarti tinggal adanya pertumbuhan doang atau adanya progres. Betul. Jadi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi itu, kalau pembangunan ekonomi itu lebih kepada kenaikan pendapatan, output dari produksi yang dihasilkan juga meningkat. Kalau misalnya pertumbuhan itu lebih ke semuanya, sektor-sektor pembangunan harus ada yang meningkat semuanya, bukan cuma masalah satu peningkatan doang, tapi harus ada progresnya dari setiap apa saja yang dijalani. Oke, kita mulai. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Tahu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi, ada yang tahu? Pertumbuhan ekonomi
masa nggak dibaca? Kan selalu dibilang kalau setiap habis selesai pasti dibaca. Jangan lupa ya dipelajarin, jangan lupa ya diiniin. Ada yang tahu? Pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu proses untuk meningkatkan PDB di dalam suatu negara yang peningkatannya itu lebih besar dibandingkan pertumbuhan penduduk di suatu negara tersebut. Ya, ibu mau tanya, kalian tahu gak sih PDB itu apa? Tahu? Ya udah, kalau ada ujian saya tulis aja PDB. Tahu? Tahu kalau ditanya, PDB apa? Gak tahu bu, kata guru ekonomi ya PDB. Udah, saya ikutin aja, saya tulis PDB. Malu dong saya jadi guru ekonominya. Tahu? PDB. PDB itu produk domestik bruto atau nilai pasar atau hasil dari jasa atau produk yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Jadi itu dia nilainya, dia hasilnya. Atau dari jasa dan barang atau produk yang dihasilkan itu ada nilainya, ada hasilnya. Atau misalnya ada fee-nya lah. Itu PDB. Atau kita bisa bilang kalau di lebih terkenal itu ada GDB, Gross Domestic Bruto. PDB produk domestik bruto. Terserah kalian enaknya PDB atau GDB itu sama aja. Yang penting kalian tahu PDB itu apa, GDB itu apa. Ya. Suatu negara dikatakan pembangunan ekonominya berhasil apabila ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, pendapatan per kapitanya meningkat. Pendapatan per kapita setiap masyarakat di negara tersebut meningkat. Atau kita bisa bilang gaji, atau kita bisa bilang nilainya dari suatu kerjaan, dari suatu pekerjaan yang dia jalankan itu meningkat. Bukan cuma hanya di situ-situ saja tanpa ada peningkatan, atau landai malah, atau datar gitu enggak, tapi ada peningkatan setiap tahunnya pendapatan per kapita dari setiap masyarakat. Terus apa ya? Pengangguran itu yang paling penting. Penganggurannya menurun di setiap masyarakat, di setiap negara. Penganggurannya menurun berarti pembangunan ekonominya dikatakan berhasil. Pengangguran setiap tahunnya itu pasti menghasilkan pengangguran. Ketika kalian lulus, kalian udah gak jadi anak SMA lagi, kalian udah lulus, udah ke masyarakat. Kan ada yang lanjutin kuliah, ada yang kerja. Kalau yang kuliah masih dikatakan bukan pengangguran, tapi kalau udah lulus terus nggak kuliah, nggak kerja juga, itu namanya pengangguran. Berarti kan setiap tahunnya pengangguran menambah dong, ya kan? Yang ketiga adalah kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin itu mengecil. Kesenjangan sosial antara si kaya dan miskin itu mengecil, atau bahkan dibilang nggak ada kesenjangan, nggak ada batasannya. Jadi batasannya tuh kecil banget gitu, bahkan nggak bisa dilihat tuh, ibaratkan kalau bolongan juga kecil. Terus ada lagi, kita tadi udah bahas pengertian pembangunan, kita udah bahas suatu negara dikatakan pembangunan yang berhasil. Sekarang kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di suatu negara. Yang pertama, tanah dan inian alamnya, kepemilikan alam atau sumber daya alamnya. Sumber daya alam karena penting negaranya. Tanah kan cuma sumber daya alam kan. Yang kedua, kualitas dan kuantitas dari si masyarakat dan tenaga kerja dalam